Yang kedua, capaian pembelajaran khusus. Nah, ini juga kita yang menyusun terkait dengan capaian pembelajaran umum. Untuk mencapai capaian pembelajaran umum, tentunya capaian pembelajaran khusus itu tercapai semuanya. Karena ini bagian-bagian dari capaian pembelajaran umum. Kalau ini bagiannya ada yang tidak tercapai, misalnya tadi contoh membuat rumah, itu misalnya jendela tidak sempurna, berarti rumah itu tidak bagus, bukan? Atau salah desain, akhirnya bentuk rumahnya tidak menarik. Nah, jadi ini merupakan subsistem dari pembelajaran umum, capaian pembelajaran umum. Kemudian tes. Nah, tes ini terkait dengan untuk melihat apakah capaian pembelajaran yang kita rumuskan itu tercapai tidak oleh mahasiswa. Kemudian baru materi. Jadi materi malah justru terakhir. Materi yang lama mungkin sudah tidak pakai lagi karena terkait dengan capaian pembelajaran yang sudah agak jauh dari materi yang lama. Dan tidak perlu lagi. Sambil contoh saya misalnya mengajarkan statistik. Tidak perlu rumus itu dihafal. Capaian pembelajaran saya tidak ada yang menghafal rumus. Tetapi bisa memilih rumus. Rumus ini digunakan untuk apa? Dan syaratnya apa? Itu yang lebih utama dulu. Bukan mengingat, karena sekarang sudah ada kalkulator, yang scientific kalkulator, ada komputer, ada program-program analisis. Di situ kumpulan rumus banyak. Hanya tidak pandai dia memilih rumus mana yang harus kita terapkan. Yang cocok untuk diterapkan. Itu tidak pandai memilih kalkulator atau SPSS atau Minitab dan lain sebagainya. Kita yang menentukan. Nah, itu materinya. Topik itu masih, tetapi ke pembelajarannya orientasinya kemana? Tidak menghafal rumus. Nah, itulah dalam pengembangan materi. Atau mungkin ada materi yang tidak penting. Lalu strategi pembelajaran. Agar capaian pembelajaran itu bisa tercapai, apa strateginya? Tadi sudah secara selintas saya katakan. Nah, ini terkait urutan kegiatan. Capaian pembelajaran ini nanti dibuat bertatap muka, disusun. Mana yang lebih dulu? Mana yang kemudian? Itu urutan kegiatan. Ya. Lalu metode, kemudian medianya, kemudian waktunya. Nah, nanti kita jelaskan tentang waktu ini pada saat termin kedua. Ya. Jangan sampai kita itu melanggar waktu yang seharusnya kita miliki. Ya. Harus disesuaikan. Media ini alat bantu. Topiknya kan ada media, ada metode. Ya. Ya, yang saya mungkin ini aja urutan kegiatan yang utama. Ya. Komponen desain pembelajaran berikutnya adalah evaluasi pembelajaran. Atau kalau dulu namanya PBM, proses belajar mengajar. Bukan evaluasi hasil belajar. Evaluasi pembelajaran
Ya, proses pembelajaran itu di dalam kelas yang kita evaluasi dari waktu ke waktu. Nah, karena topiknya saya tidak topik untuk ini, ya saya tidak menjelaskan untuk ini ya. Tentunya pada topik yang ini nanti dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Nah, untuk bisa salah satu untuk bisa melakukan evaluasi pembelajaran itu ada istilah jurnal pembelajaran. Apa itu jurnal pembelajaran? Bukan jurnal-jurnal terakreditasi nasional, internasional, ya. Tetapi kita hanya minta aja kepada mahasiswa, seluruh mahasiswa, di akhir perkuliahan, menjelang akhir perkuliahan, menulis apa permasalahan di dalam pembelajaran saat ini. Ya. Ada kemungkinan dia tidak bisa menangkap suara kita. Ada kemungkinan dia terlambat mengejar jalan kita. Ada kemungkinan suara kita itu terlalu cepat sehingga tidak nangkap apa yang kita maksud. Bisa saja. Nah, tapi ada kemungkinan juga dia sedang punya problem. Entah kesehatan, entah problem rumah tangga, dan sebagainya. Jadi suruh nulis semuanya tanpa nama, kumpulkan. Dari situ kita akan melihat kondisi pembelajaran. Yang betul adalah istilahnya pembelajaran. Ini istilahnya lama PBM itu ya. Pembelajaran instruksional. Ini rasanya kayak orang belajar, proses belajar mengajar. Padahal yang betul pembelajaran itu proses yang belajar itu adalah mahasiswa. Kalau di sini ada mengajarnya adalah kita mengajar. Nah, itu berbeda sekali dengan kita melaksanakan pembelajaran. Ini istilah-istilah sudah berubah. Di negeri kita ini kan seringkali berubah-ubah nama ya. Seperti adat kita di Jawa juga kalau kawin ada nama tua. Kalau di Minang apalagi ada galah. Di lain suku-suku yang lain juga demikian. Nah, kemudian membuat RPS dan SAP. Ini yang nanti tahap kedua kita akan bahas. Ya, jadi kita tahap pertama dulu fokusnya nanti ke sini capaian pembelajaran. Untuk tes materi strategi pembelajaran nanti akan ikut pada saat ini, tapi ini yang ngajar adalah bukan saya. Jadi tes berbeda dengan evaluasi pembelajaran. Kalau tes mengetahui atau tahu tidaknya capaian pembelajaran itu tercapai oleh mahasiswa. Capaian pembelajaran umum. Apa itu? Kompetensi umum yang akan dikuasai oleh mahasiswa pada akhir semester. Oleh karena itu, saya katakan tadi, capaian pembelajaran umum itu terkait dengan mata kuliah kita. Nah, bagaimana kalau mata kuliah kita itu bersambung, Pak? Ya, yang saat ini saja, yang nanti pula capaiannya. Ya. Jadi yang satu semester itu yang kita rumuskan. Nah, ini pertama pertanyaannya, apakah Anda menganggap cukup bila akhir semester masih dapat menguasai kompetensi umum? Tentunya kita berpikir untuk perkembangan. Untuk dewasa ini, apakah cukup itu? Apa tidak terlalu kecil? Atau berlebih? Ini tentunya terkait dengan
kompetensi, kemampuan-kemampuan mahasiswa dan perkembangan zaman. Sekarang kan 4.5 sudah mau menuju ke arah 5.0. Nah, ini ya, harus kita ikuti. Kalau kita masih 4.0, ya out of date, tertinggal, ya capaian pembelajaran umum mata kuliah kita. Akhirnya anak-anak itu menyepelekan. Pertanyaan kedua, apakah kompetensi umum relevan dengan kompetensi lulusan program studi? Harus ini. Karena kita bagian dari program studi atau departemen. Nah, tadi sudah saya katakan, mau tidak mau Bapak Ibu harus tahu visi misi jurusan atau program studi atau departemen. Nah, ini beda-beda, beda perguruan tinggi beda pula. Kalau di ONP ini namanya departemen, karena sudah PTBH, sudah dewasa. Ya, ini persoalan. Apakah kompetensi umum berupa hasil belajar atau kompetensi mahasiswa? Nah, dari dua ini, silakan pilih, Bapak Ibu. Tolong jawab, yang mana? Kompetensi umum itu hasil belajar atau kompetensi mahasiswa? Tolong, salah satu jawab. Kompetensi mahasiswa, Pak. Ya, kompetensi mahasiswa. Kalau kompetensi mahasiswa itu bisa tercapai, hasil belajarnya pasti bagus, mengikuti. Itulah yang sering saya tekankan kepada mahasiswa. Daerah kemari itu mencari ilmu, bukan mencari nilai. Kalau mencari nilai, nah, banyak jalan ke Roma. Nanti jalan yang tidak resmi, yang jelek itu dilalui. Ya. Tetapi kompetensi mahasiswa tidak dapat ya. Tapi kalau ini tujuannya, capaiannya, ya hasil belajar mengikuti. Kalau dia mampu semua yang kita rumuskan, tentu hasil belajaran bagus. Ini dengan catatan tentunya kita objektif dalam menilai, ya, dan benar-benar sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Jadi kita baca betul hasil-hasil. Setiap hari juga bisa kita lakukan evaluasi. Cara merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, ini yang seringkali terabaikan, audensi. Siapa mahasiswa Anda? Ini kalau ngajar di S2, S3, mahasiswa kita kan bukan fresh, mahasiswa baru lulus, biasanya sudah bekerja. Nah, berbeda dengan S1. Ya, baru lulus SLTA. Tapi kalau di swasta banyak juga, ada juga yang sudah bekerja. Ya. Yang kedua, behavior. Ini yang terpenting. Kompetensi atau perilaku yang diharapkan dicapai mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah. Nah, ini yang terpenting. Ya. Misalnya gini, tadi sudah saya katakan, tata kerjanya harus operasional. Misalnya menyebutkan, menjelaskan hubungan, memilih, memecahkan masalah. Ini kata kerja yang operasional. Objeknya apa? Misalnya seperti menyebutkan rumus korelasi, itu terlalu mudah itu. Memilih rumus korelasi lah, itu agak tinggi itu.
Lalu tentang objek kesehatan, memecahkan masalah apa ini yang sekarang sedang populer, kekurangan gizi anak.